Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan materi di bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, di sini pada koordinat kartesius kita akan pelajari tentang posisi titik pada bidang koordinat. Lalu, posisi titik terhadap titik acuan. Selanjutnya, posisi garis terhadap garis sumbu. Simak penjelasan berikut. Nah, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada garis mendatar disebut dengan sumbu X, lalu ada garis vertikal disebut sumbu Y. Nah, kita lihat posisi tempat pelayanannya hotel. Nah, di sini titiknya ada di sini. Jadi koordinatnya adalah C,5. Kemudian kita lihat titik suatu tempat yaitu bank. Nah, di sini koordinatnya adalah F,5. Selanjutnya pasar di sini F,10. Kemudian kantor pos di sini J,3. Selanjutnya sekolah di sini posisi koordinatnya adalah J,9. Yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Yang A, gunakan titik asal yaitu 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nah, titik asalnya 0,0 itu adalah perpotongan antara garis X atau sumbu X dengan sumbu Y. 0,0 letaknya di sini. Nah, lalu yang D, nilai X pada sumbu X. Nah, ini menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah ke kanan atau arah ke kiri. Lalu, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah ke atas atau ke bawah. Contoh, menentukan koordinat titik A. Kita lihat titik A di sini. Nah, di sini titik A menunjukkan koordinat berapa ini? Nah, kita lihat posisinya dari titik 0,0. Ya, dari 0,0 di sini. Nah, dia melangkah 5 satuan ke kanan. Dari sini ke titik A di sini melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Lalu dia 2 langkah ke atas. 2 satuan sehingga koordinatnya adalah 5,2. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, berikut ini ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping. Kita lihat. Di sini ada sebuah tempat, yaitu tempat SMP Negeri 1, rumah belajar, pasar, dan kantor Pemda. Coba kita lihat pernyataan yang pertama. SMP 1. Kita lihat posisi SMP 1. Dia berjarak terhadap sumbu X ya. Dia berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Nah, ini jalan X-nya di sini. Bergerak 3 satuan, kemudian 5 satuan ke jalan Y. Ini jalan Y. Kemudian kita lihat posisi rumah belajar. Dia berjarak berapa satuan ke sumbu X? Nah, di sini ya. Sumbu X kan di bawah. Jadi 6 satuan, terhadap sumbu Y juga 6 satuan. Lalu kita lihat pasar. Nah, dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Kita lihat ada 2. Kemudian terhadap sumbu Y ada 4 satuan. Nah, ini contoh soal nanti untuk dikerjakan ya. Selanjutnya, yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Nah, di sini untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan ada 2. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0, dan yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan yaitu A, B.
Nah, sekarang yang pertama, posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Nah, caranya coba kita analisis titik A, posisi titik A terhadap titik asal. Nah, di sini titik A ini dia bergerak dari titik asalnya ini adalah ke kiri ya. Jadi titik A kan di sini ya. Nah, ini ke kiri 2 satuan. Lalu ke atas berapa satuan ini? Ke atas 5 satuan. Titik A. Kemudian titik B, kalau kita lihat dari titik asal 0,0. Jadi ini bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah, kemudian bergerak ke atas sebanyak 4 langkah. Lalu titik C, kita lihat, coba lihat C di sini. Dari titik asalnya bagaimana ini? Dia bergerak ke kanan 1 langkah, lalu bergerak ke atas 2 langkah, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, di sini yang diambil adalah titik C, yaitu 1,2. Kita lihat slide sebelumnya. Ya. Jadi di sini yang kita ambil titik A, B-nya adalah acuannya adalah titik C di sini. Nah, bagaimana posisi titik A terhadap titik C? Nah, titik C dari sini ya. Kalau kita melihat posisi titik A, berarti kita ke kiri 3 langkah, lalu ke atas 3 langkah. Kemudian coba kita lihat posisi titik B terhadap titik C. Ya. Jadi di sini ke kanan, dari C ke B di sini ke kanan 2 langkah, ke atas 2 langkah, dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini contoh soal nanti untuk dikerjakan. Ya, sekarang yang C adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Yang kita pelajari yang pertama posisi garis sejajar, lalu posisi garis yang tegak lurus, kemudian posisi garis yang berpotongan. Nah, kita lihat yang pertama, posisi garis sejajar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Nah, garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Kita lihat garis A dan garis L, dia sejajar dengan sumbu X. Dia horizontal ya. Lalu garis M dan garis N sejajar dengan garis Y. Ya, arahnya ke vertikal sejajar. Nah, kalau ada garis sejajar itu artinya adalah suatu garis di mana kalau garis tersebut itu kalau diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu. Seperti rel kereta api. Nah, itu diperpanjang kan, mungkin garis yang satu dengan yang lain diperpanjang dan dia nggak akan ketemu. Itulah garis sejajar. Selanjutnya yang kedua adalah posisi garis yang tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini kita lihat garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, garis L yang mana? Kita perhatikan gambar sebelumnya. Nah, L ini ya. L ini tegak lurus dengan sumbu Y, ya. Dia membentuk sudut berapa derajat ini? 90 derajat. Nah, selanjutnya posisi garis yang berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Ini garis K, garis L. Nah, kalau kita perpanjang dia akan memotong dan akan terlihat satu titik potong di sini. Itulah garis yang saling berpotongan. Nah, ini contoh soal. Perhatikan koordinat berikut. Yang A, coba tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X ini adalah garis yang mendatar ya. Kita cari yang sejajar yang mana? Yaitu garis M dan garis K. Ini sejajar. Selanjutnya yang B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y arahnya vertikal. Kita cari garis yang arahnya vertikal yang mana? Adalah garis L. Kemudian yang C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y di sini adalah garis P
Ini memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Garis P di sini nih. Ini memotong sumbu X di sini, lalu memotong sumbu Y di sini. Ada lagi garis N. Garis N ini memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Oke, penjelasannya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.